Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan teman-teman muda terkasih dalam Tuhan, jalan yang Tuhan ajarkan untuk kita dalam kehidupan ini adalah jalan cinta kasih. Jalan cinta kasih tak selalu membawa kita ke jalan yang lurus dan mudah. Sering kita menghadapi situasi dan jalan yang bergelombang, bahkan sempit dan sulit. Untuk saat-saat di mana kita gagal menghidupi cinta kasih dalam situasi-situasi nyata yang kita hadapi setiap hari, mari kita mohon ampun kepada Tuhan, agar kita diperlayak untuk merayakan Ekaristi ini, dan mari kita mengharapkan juga rahmat, belas kasih dan cintanya, agar memampukan kita meneruskan jalan hidup, jalan cinta kasih yang telah diajarkan kepada kita dan menjadi pilihan hidup kita. Ibu, Bapak, dan saudara-saudari yang terkasih, serta teman-teman muda yang terkasih di dalam Tuhan, ketekunan Anda sebagai murid-murid Tuhan dalam menapaki jalan hidup cinta kasih yang diajarkan oleh Tuhan, ketekunan kita semua orang-orang Kristiani dalam menghidupi jalan kasih, suatu saat akan menghadapkan kita pada sebuah kenyataan bahwa jalan cinta kasih itu tidak mudah. Tidak mudah karena apa? Karena kita harus mengasihi kepada siapapun, tanpa syarat, tanpa pamrih, dan bahkan kita kadang-kadang merasa harus terluka karena cinta kasih itu. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, Santa Teresa dari Kalkuta mengatakan cinta kasih sejati itu baru terjadi kalau kita mengalami luka karena cinta. Terluka karena cinta ini seringkali membuat orang mengambil keputusan yang berbeda. Mengambil keputusan yang berbeda untuk berhenti mencintai. Karena apa? Karena seringkali yang terluka itu apa? Yang terluka bukan kulit luar kita. Kalau yang terluka kulit luar kita, kita bisa mengobatinya dengan obat gores, obat luka. Dan itu kendati pun perih, tetapi masih tertahankan. Yang terluka dan seringkali membuat kita berat untuk melanjutkan jalan cinta kasih itu adalah hati kita. Ada orang yang berkata, kalau kain yang sobek itu masih bisa ditambal. Tetapi kalau hati yang sobek, mau ditambal pakai apa? Maka saudara-saudariku yang terkasih, tantangan terberat bagi Anda dan saya, kita semua, orang-orang Kristiani yang mau konsekuen dalam mengikuti jalan cinta kasih Yesus adalah tantangan di dalam hati kita. Tantangan bagaimana kita mengelola hati kita, terlebih hati yang seringkali merasa tergores atau terluka. Kalau kita mendengarkan apa yang Tuhan ajarkan tadi, mengasihi musuh-musuh, berdoa untuk orang yang menganiaya, atau juga memberikan berkat bagi orang yang tidak sama sekali peduli kepada kita. Lalu kita juga memberi tanpa syarat, bahkan harus siap untuk tidak mendapatkan kembali apa
yang kita telah berikan atau pinjamkan kepada orang tersebut. Kira-kira yang menjadi hal yang memberatkan itu adalah hati kita. Hati kita seringkali tidak siap untuk mengalami itu. Hati kita seringkali tidak tahan untuk mengalami itu. Hati kita meronta, hati kita berontak karena cinta itu seringkali mengharapkan hal yang sama baik, tetapi cinta sejati yang Tuhan ajarkan membuat kita disadarkan bahwa kita tidak boleh berharap akan hal-hal yang baik saja. Karena kalau kita berharap pada hal-hal yang baik saja, sesungguhnya kata Tuhan dalam Injil Lukas hari ini, itu bukan cinta kasih yang sejati. Bukankah orang-orang berdosa juga mengasihi orang-orang yang mengasihi mereka? Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku terkasih, untuk mencintai kita membutuhkan hati. Karena cinta sejati mengalir bukan dari pikiran kita, tetapi dari hati kita. Lalu bagaimana hati kita itu yang kadang terluka, kadang tergores itu masih bisa mencintai mereka yang jelas-jelas kita tahu, jelas-jelas kita mengerti bahwa merekalah yang menggores hati kita, merekalah yang melukai hati kita. Dalam permenungan saya menemukan ini dan saya ingin membagikan itu kepada saudara-saudari sekalian dalam perayaan Ekaristi pagi ini. Kalau kita berfokus pada apa yang telah mereka lakukan, apa yang telah ia kerjakan, apa yang kita dapatkan dari mereka yang tidak mengasihi, yang membenci, yang memusuhi, yang berbuat jahat kepada kita, dan berfokus pada hati kita, dikuasai oleh perasaan-perasaan hati kita, maka kita tidak akan pernah bisa mencintai. Karena apa? Karena ada nyeri batin di dalam diri kita, atau nyeri batiniah. Ada semacam rasa perih yang mendalam di dalam hati kita. Dan kadang kita tidak kuasa untuk berbuat lain kecuali mengekspresikan, mengungkapkan rasa sakit itu dalam tindakan-tindakan yang sekurang-kurangnya bisa membayar luka ini, membayar pedih ini. Oleh karena itu, kita butuh membebaskan hati kita dari rasa perih, rasa sakit, rasa nyeri itu. Lalu bagaimana rasa nyeri itu, perih itu, sakit itu bisa hilang dari hati kita? Cara yang boleh kita lakukan adalah mempersembahkan rasa perih, rasa sakit, rasa nyeri itu kepada Tuhan yang kita cintai. Ini bukan hal yang luar biasa sulit, karena saya melihat, saya merenungkan, saya merasakan bahwa Anda, para orang tua, dan pengajar-pengajar yang sejati di dalam keluarga maupun di lembaga-lembaga pendidikan, Anda telah melakukan itu. Sebagai orang tua, sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai guru yang baik, sebagai kakak atau adik yang baik, berapa kali Anda tergores hatinya karena sikap dan tindakan atau perilaku anak yang seringkali
tidak selaras, tidak sesuai dengan apa yang telah Anda lakukan. Tetapi Anda selalu berkata, cinta sejati itu hanya memberi, tak harap kembali. Seperti matahari yang bersinar, tak peduli diterima atau ditolak, tetapi dia memancarkan. Cinta kasih Anda sebagai orang tua kepada anak, sebagai suami kepada istri, sebagai istri kepada suami, sebagai adik kepada kakak, atau sebagai kakak kepada adik, yang telah Anda dengan luar biasa berhasil lakukan di dalam keluarga Anda, kiranya itulah yang perlu kita perlebar. Hati yang tidak dikuasai oleh luka, tetapi hati yang pribadi yang bisa menguasai luka dan mengelola luka dan tidak bersikap instinktif atau timbal balik, tetapi bersikap yang berbeda. Mempersembahkan hati yang luka itu menjadi salah satu cara agar kita bisa membebaskan. Jika Anda atau saya teringat kembali akan rasa sakit, perih, dan nyeri itu, ingatlah Anda telah mempersembahkan kepedihan Anda, keperihan Anda, nyeri Anda kepada Tuhan. Kalau Anda sudah menyerahkan itu kepada Tuhan, bukankah kita tidak boleh mengambilnya kembali? Kalau masih ada rasa perih yang tersisa, itu artinya Tuhan mengingatkan kepada Anda dan saya, belum semua kepedihanmu kupersembahkan kepada Tuhan. Yang kedua adalah belajar dari hati kudus Yesus dan menimba kekuatan dari Bunda Maria yang hatinya penuh kesucian. Minta agar hati kudus Yesus ditularkan kepada hati kita, dan mohon doa dari Bunda Maria yang hatinya sangat suci untuk bisa mencintai tanpa syarat. Saya kira itulah cara yang bisa kita lakukan untuk tetap bisa mencintai meskipun kita terluka. Luka-luka hati Anda itu akan diganti dengan kebahagiaan saat cinta Anda kepada mereka yang memusuhi, yang membenci, yang berbuat jahat kepada Anda itu berbuah kebaikan untuk mereka. Sama seperti seorang ibu yang mengalami sakit bersalin, mempertaruhkan nyawa ketika melahirkan. Tetapi begitu anaknya lahir, ia lupa akan segala sakit dan deritanya. Saya kira begitu juga yang akan kita alami kalau kita berani keluar dari rasa sakit hati. Kebahagiaan yang luar biasa akan kita alami di hati kita. Kedamaian yang mendalam akan menguasai hati dan hidup kita saat kita berani keluar dari rasa sakit hati, rasa benci, rasa tidak terima itu. Dan mari kita mohon rahmat itu untuk kita semua, agar dalam perjalanan cinta kasih ini kita diteguhkan untuk berani bersikap seperti yang Tuhan ajarkan. Tuhan memberkati. Amin.